para pemirsa Suyanto.id. Ketemu lagi dengan channel Anda, channel untuk Amar Ma'ruf media sosial. Mengapa Amar Ma'ruf? Karena kita memberikan konten alternatif dari konten-konten yang tidak mendidik di sekitar kita. Nah, apa konten kita kali ini? Di episode ketiga, ini adalah kita masih berbicara mengenai pengumpulan dan analisis data di penelitian eksperimen. Data apa saja yang harus kita kumpulkan di eksperimen kita ketika kita melakukan sebuah penelitian. Kalau video ini sampai ke channel Anda, ke laptop Anda, ini adalah berkat editor channel kita yang sangat-sangat kreatif, sabar, dan bekerja luar biasa, yaitu Mas Heri Teguh Yono. Beliau ini dari mana? Beliau adalah guru kreatif inovatif nasional yang sekarang bekerja di SMP Negeri 2 Karanganyar, Kabupaten Ngawi. Klik subscribe supaya channel ini tetap bermanfaat bagi semua yang mendengarkan. Nah, kita sapa dulu narasumbernya, yaitu Bapak Profesor Ali Sauka PhD. Beliau adalah guru besar Universitas Kalimantan Timur. Nah, gimana kita sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabarnya baik-baik, Pak Yanto. Tetap sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kita kemarin ketemu dengan teman-teman dari alumni Malang, itu cukup membuat refreshing dan nostalgia dan bisa awet muda Iya, lagi. silaturahim membawa rezeki dan awet Ya, awet sehat. dan ternyata dunia ini sangat kecil, Pak Ali ya. Jadi selalu ketemu orang yang sebetulnya adalah teman-teman kita secara langsung maupun tidak langsung. Banyak kita Iya, kawan yang tidak langsung karena media YouTube ini mereka mengikuti kita. Oleh karena itu kita berilah berita baik bagi mereka. Apa Pak Ali tentang ini iya, data penelitian eksperimen? iya, Pak Yanto. Ini sekali lagi fokusnya masih tetap pada data apa yang perlu dikumpulkan. Selain nanti tentu implikasinya pada bagaimana menganalisisnya. Tapi saya mau mengingatkan bahwa yang sudah pernah kita bahas sebelumnya adalah data utama. Jadi sekarang ini kita bicara data yang selain utama itu apa gitu. Pertanyaan itu, kalau ada pertanyaan seperti itu, maka jawabannya adalah tergantung pada desain eksperimennya gitu. Apakah misalnya tergantung itu begini, apakah juga selain melibatkan variabel bebas dan kemudian dimanipulasi untuk kemudian bervariasi melihat bagaimana dampaknya terhadap variabel terikatnya, maka apakah ada variabel lain yang dilibatkan? Jadi data utama yang dikumpulkan itu tentang variabel terikatnya. Apakah ada data lain karena ada variabel lain yang juga dilibatkan. Begitu Pak Yanto. Ya, Pak Guru bertanya, eh, data lain, ya data lain selain data utama. Itu sebetulnya peneliti sejak awal ijab kabulnya itu memang harus mengcreate data lain itu, bukan mengcreate, artinya mendesain. Oh, ini nanti akan ada data selain data utama. Atau kita itu data lain itu ya sambil jalan kita belajar teori lagi, merefleksikan. Oh, ini mungkin Iya, mungkin ini yang ini ada iya, misalnya faktor usia, faktor guru, faktor apa iya, gimana? iya Pak Yanto. Data lain ini kalau dalam penelitian eksperimen harus dirancang dulu. Jadi tadi saya katakan data lain ini kalau memang dirancang dulu itu karena desain eksperimennya itu juga melibatkan variabel lain. Nah, Hmm. variabel lain ini oleh peneliti, jadi ini kendali peneliti Pak Yanto. Oleh peneliti disikapi seperti apa data lain ini, apa namanya? Data lain yang akibat dari dimasukkannya variabel lain. Variabel lain, jadi kalau istilah yang sangat populer kan other variables itu kan tidak jelas ya. Other variables itu data lain itu apa?
Ada dua hal paling tidak, untuk mudahnya itu ada dua hal. Pertama, data lain yang tidak ingin ikut mempengaruhi variabel terikatnya. Ya, Pak Yanto, ini Hmm. gimana caranya memahamkan ya? Data lain atau variabel lain ya, Hmm. implikasi dari variabel lainnya tadi adalah pengumpulan datanya. Variabel lain itu bisa saja diperlakukan oleh peneliti untuk dikendalikan agar tidak ikut mempengaruhi variabel terikatnya. Sehingga dikendalikan itu dalam bahasa Inggrisnya kan control ya, sehingga seringkali disebut dengan controlled variables. Atau kalau dalam bahasa Indonesia kadang juga disebut variabel kontrol. Itu Hmm. yang pertama. Hmm. Yang kedua Pak Yanto, ada juga variabel lain yang oleh peneliti eksperimennya itu sengaja dilibatkan untuk dilihat, diamati apakah ikut mempengaruhi. Ya, ini dua hal yang saya kira mudah-mudahan mudah dipahami. Yang diamati, sengaja diamati untuk dilihat apakah ikut mempengaruhi, ikut ya, ikut, Hmm. tidak variabel utama ya. Jadi ikut itu artinya karena Ya, variabel lain tadi ikut mempengaruhi variabel terikatnya. Jadi dua hal tadi yang itu beda, dan dari segi pengumpulan datanya beda. Nah, itu biasanya disebut dengan moderator variables, atau dalam bahasa Indonesia juga biasa disebut dengan variabel moderator. Gitu Pak Yanto. Jadi ya. ada variabel terkontrol dan ada variabel moderator, Pak Yanto. Jadi variabel moderator itu walaupun misalkan saja desainnya sejak awal dipertimbangkan, saya kira itu tentu pertimbangan utamanya itu dari aspek teoritis ya, dari apa? Ya, Ya, ya betul nggak? ya Jadi betul, 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 betul Pak Yanto. ya misalkan Ya, misalkan Pak Ali ya, saya dulu kalau kuliah di Amerika diberi contoh oleh dosen saya ya. Jadi selalu saja ada misalnya hubungan yang signifikan antara kebun binatang dengan kriminalitas gitu. Jadi ternyata yang menjelaskan bukan masalah kebun binatangnya, itu termasuk eh, kalau contohnya itu selalu ada korelasi yang signifikan antara luas kebun binatang dengan kriminalitas. ya, Ternyata bukan ya. kebun binatangnya yang penting. Jadi moderator variabelnya adalah karena city size. Jadi apa size dari kota. Ya, Kota itu besar, maka kebun binatangnya juga besar dan kriminalitasnya juga tinggi. Nah, hal-hal yang seperti itu. ya, Ini dikatakan variabel moderator. Moderator itu bisa menyangatkan atau melemahkan, Pak Ali. Itu kembali kepada ya. teori. Gini Pak Yanto. Nah, Jadi itu contoh Pak Yanto itu bagus sekali ya, mengingatkan pada saya untuk memperkenalkan istilah lain. hmm, Nah, bukan istilah lain, tapi dalam kaitannya dengan misalnya hasil, atau memang itu diniati oleh penelitinya. hmm, Misalnya katakanlah anu apa ya, boleh saya ngambil contoh lainnya. Kalau tadi saya katakan itu pengaruh apa, pengaruh tadi apa namanya, tadi apa Pak Yanto? city size. Jadi city size yang menjadi utama. Ya Oke, sama jadi kebun binatang, dengan kriminalitas. hubungan kebun binatang dengan kejahatan gitu ya. Ya. Itu tergantung pada city size atau tidak. Jadi kata-kata tergantung. Jadi kalau saya boleh menyebut apa contoh lain ya, metode mengajar kalau dalam pendidikan ya, Hmm. metode mengajar terhadap pengaruh metode mengajar terhadap hasil belajar. Ya. Nah, ini umum sekali. Hmm. Apakah tergantung pada usia atau tidak? Bisa saja metode mengajar itu bagus tanpa tergantung pada usia. Usia yang masih muda, yang dewasa maupun yang sudah tua, kalau diajari dengan metode itu akan bagus misalnya. Hmm. Tapi bisa juga berdasarkan teori tentang bagaimana pembelajaran itu akan beda cara belajar anak-anak
dewasa dan orang tua, maka itu variabel lain usia, ya usia sebagai variabel lain itu bisa dimasukkan sebagai moderator variabel moderator. Ya, istilah yang tadi saya ingin sebutkan adalah apakah metode ini bagus menghasilkan capaian pembelajaran yang maksimum tergantung pada usia atau tidak. Ya. Ya, Dan tergantung usia atau tidak. dan mungkin Jadi juga Pak Ali, tidak sampai usia bisa diteoretisasikan. Mungkin juga tergantung nggak kepada penampilan gurunya. Kalau gurunya itu ya, rapi, ya, wangi, itu saya kira menarik itu singkat ya. bisa. Jadi ini ya bisa Pak Yanto. Oh, Jadi ya. artinya sekali lagi peneliti itu berdasarkan teori-teori yang sudah ada, variabel lain yang bisa berpotensi ikut mempengaruhi variabel terikat itu apa saja berdasarkan teori. Ya, ya. Dalam eksperimen yang didesain, maka dengan sengaja dia ingin memasukkan tampilan Hmm. tampilan atau mungkin karakter gurunya, pendidiknya, apakah juga ikut mempengaruhi. Mungkin jadwal Pak Yanto, pagi, jadwal siang, jadwal sore, itu juga bisa dimasukkan Ya, ya, sebagai ya. variabel lain yang dilihat apakah ikut mempengaruhi ya. Apakah ikut mempengaruhi itu nanti hasil eksperimen itu ternyata variabel bebasnya terhadap terikatnya itu tergantung atau tidak tergantung gitu. Ya, 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 ya. Saya juga itu saya dulu diajari ada ya variabel intervening, variabel yang disebut confounding variable. Saya bisa memberi contoh lain Pak Ali, confounding variables. Misalnya selalu ada ketergantungan atau korelasi yang sangat signifikan antara jumlah kancing baju dengan kecerdasan orang. Tapi itu bukan masalah jumlah kancing bajunya. Yang ternyata yang terpenting adalah faktor usia. Orang usianya semakin dewasa, kancing bajunya semakin banyak. Ketika baru lahir, Iya, iya, bahkan kancing bajunya iya, sehingga iya. ya faktor usia itu Nah, mempengaruhi terhadap kecerdasan dan juga jumlah kancing baju. Nah ini saya kira menarik sekali. iya, Semacam itu itu. itu justru tadi yang disebut Pak Yanto tadi, kekuatan peneliti dalam melihat apakah itu satu variabel yang memang didukung oleh teori. Ya, Jadi kancing baju itu dalam dalam dukungan teorinya mungkin tidak ada, sehingga kemudian ya itu bisa aja sambil bercanda gitu, padahal sebetulnya bukan itunya gitu. ya, ya. Pak Yanto, sebelum ditutup ya, saya ingin mengingatkan, nggak tahu bisa saya dibahas atau tidak, sekarang ini sudah hampir selesai, variabel yang dikendalikan agar tidak ikut mempengaruhi, itu juga penting sekali Pak Yanto. Ya, ya, ya. Ya, jadi itu mungkin kita bahas dalam episode berikutnya. Jadi Ya, mungkin kita selesaikan dalam episode ini tentang memilih variabel lain yang ingin juga dilihat apakah ikut mempengaruhi. Nah, ini ya. nanti implikasinya sebagai variabel moderator, implikasinya pada bagaimana dianalisis Pak Yanto. Ya, 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 ya. Oke lah. Saya kira sudah saatnya untuk mengakhiri Pak Ali dan para pemirsa. Mengapa dalam penelitian eksperimen ini kita perlu melihat pengaruh variabel lain selain variabel utama adalah untuk meningkatkan validitas eksternal suatu riset eksperimen itu sangat penting. Terima kasih Pak Ali atas kehadirannya. Semoga kita ketemu minggu depan ya Pak Ali, dan jangan lupa Insya Allah. pertemuan kita sekarang dimundurkan dikit 5:45 supaya saya sempat sarapan. Ya, Ya, oke. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Yanto. Masih kembali Pak Ali.